sebenarnya PR besar kita gitu ya dalam belajar atau bahkan juga mungkin mengajarkan pada generasi muda atau kepada siapa, terutama dalam konteks belajar, yang penting itu adalah mengasah cara berpikir yang terbuka. Di dalam keawaman itu kita terjebak ke dalam fanatisme atau perasaan benar sendiri, itu yang bahaya. Dalam agama Islam gitu ya, kita meyakini bahwa ketika kita masuk ke Idul Fitri ya kita dikembalikan seperti bayi gitu. Kita dari nol lagi gitu. Sebagai pribadi kita start lagi nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita sudah memasuki tahap-tahap akhir bulan Ramadan, dan tidak terasa juga meskipun tidak tiap malam gitu, saya menjadi teman ngobrol Anda selama bulan Ramadan ini. Terima kasih buat Anda di manapun, siapapun Anda yang sudah setia atau ya menyempatkan waktu untuk menikmati obrolan dengan kita. Jumlah tentu saja penting, tetapi yang terpenting buat kita adalah bahwa kami akan berbicara dengan Anda sebagai manusia, bukan sekedar angka-angka dalam jumlah berapa gitu, kira-kira begitu. Tidak ada cara yang lebih baik dari kita bertumbuh kecuali belajar, dan motivasi dari kita membuat program ini, membuat program Ramadan ini adalah kita sama-sama belajar. Saya belajar pada Anda, dan mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari dari obrolan saya dengan teman-teman saya selama ini, dengan tema-tema yang berkaitan dengan religiusitas, dengan agama, atau dengan pencarian. Sebenarnya ini proses belajar juga, pencarian jati diri, pencarian spiritualitas lah gitu kira-kira ya. Karena itu kalau kita mereview atau mengingat kembali bagaimana ini dimulai, saya mulai dengan desainnya adalah kita mulai dengan mencoba mengingat kembali beberapa kisah-kisah yang mungkin cukup populer dan sering diceritakan di masa kecil, kisah-kisah mengenai keagamaan. Tentu saja ada banyak sekali kisah yang tidak dibawakan, bahkan hanya sangat sedikit gitu. Itu pun dari beberapa yang ya relatif mudah diingat bersama-sama supaya kita bisa merenungkan kembali makna dari kisah-kisah itu. Kemudian saya juga belajar dengan bertemu teman-teman dari berbagai kalangan, anak-anak muda tentu saja, terutama ya teman-teman dari dunia digital atau teman-teman yang bergerak di industri kreatif gitu. Karena saya juga penasaran ya dengan cara mereka mempelajari agama gitu paling tidak, atau menghayati keberadaannya sebagai manusia yang meyakini agama tertentu gitu ya. Karena itu teman-teman yang datang ke sini juga tidak hanya sahabat-sahabat saya yang biasanya hadir di ruang ini yang muslim, tapi juga ada teman-teman dari agama lain gitu. Kita membahas hal-hal yang kebetulan sedang diperbincangkan juga, misalnya soal takjil war kayak gitu-gitu. Tetapi yang terpenting sebenarnya obrolan-obrolan saya dengan teman-teman dari non-muslim itu adalah perbincangan mengenai ya sebut saja lintas iman gitu. Saya belajar dari mereka tentang tumbuh di sebuah negara yang plural gitu, di mana toleransi itu bukan sekedar jargon, tetapi bahkan mereka sebelum mengenal kata itu saja mereka sudah merasakan atau menghayati persentuhan dengan teman-teman dari berbagai kalangan, termasuk dari agama kita, agama mayoritas itu agama Islam itu. Dan kalau dilihat secara lebih detail lagi perjalanan dan pengalaman serta pandangan-pandangan mereka, sebenarnya hampir tidak ada persoalan ya. Di kita menemukan fakta bahwa terutama paling tidak di anak-anak muda yang menjadi teman ngobrol saya itu,
persoalan hubungan antar agama itu sebenarnya hampir tidak menjadi persoalan. Dia menjadi persoalan ketika ada pihak-pihak yang meruncingkannya, apalagi untuk kepentingan-kepentingan politik dan seterusnya. Dalam konteks ini saya merenungkan atau merefleksikan bahwa sebenarnya PR besar kita gitu ya, dalam belajar atau bahkan juga mungkin mengajarkan gitu kepada generasi muda atau kepada siapapun, terutama dalam konteks belajar dulu lah. Yang penting itu adalah mengasah cara berpikir yang terbuka gitu. Sejak awal kita punya kesadaran bahwa manusia itu pasti berbeda-beda gitu. Kita dilahirkan istimewa dan pasti berbeda dengan yang lain. Faktanya dalam kehidupan sosial kita juga berbeda gitu. Karena itu yang harus dirayakan adalah justru perbedaan itu gitu. Bukan kemudian perbedaan itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang merasa benar sendiri misalnya gitu, menghakimi kebenaran orang lain dan seterusnya gitu. Perdebatan yang lebih jauh tentang agama gitu, yang selama ini mungkin menjadi menjadi riak-riak di dalam hubungan antar umat, itu mungkin membutuhkan kedalaman, membutuhkan penjelasan dan diskusi yang lebih luas gitu. Saya tidak berkompeten tentang itu gitu. Jadi kalau kita membahas detail tentang satu topik tertentu ya, misalnya kenapa orang berbeda di dalam memandang tentang hubungan akal dan perintah yang sifatnya nakli gitu kalau di dalam bahasa Islam itu, atau misalnya kenapa orang berbeda dalam memandang sebut saja misalnya dalam soal macam-macam ya, dalam soal jilbab, dalam soal belakangan ini kan banyak sekali diskusi-diskusi atau bukan polemik juga sih sebenarnya, debat kusir mengenai hal-hal yang bagi sebagian orang mungkin sebenarnya sudah lama harusnya dianggap selesai. Kalaupun misalnya tidak dianggap selesai, ya itu bisa diperbincangkan lah atau bisa didiskusikan gitu. Karena faktanya kita menemukan agama itu tidak pernah hadir dengan tafsir yang tunggal gitu, kira-kira itu ya, kesadaran untuk mengasah keterbukaan berpikir, kemudian memaksimalkan daya nalar kita gitu ya, itu penting karena kebanyakan dari kita mungkin bukan ahli agama gitu, atau kebanyakan dari kita tidak belajar secara khusus tentang agama gitu. Karena kalau kita lihat petanya gitu ya, agama itu ya ada agama sebagai pengetahuan dalam pengertian yang mendalam gitu. Artinya dia belajar tafsir, belajar hadis, belajar dari kitab-kitab para ulama dan seterusnya gitu. Dia menguasai itu, akan mudah buat dia untuk menerima perbedaan. Ya, kebanyakan kita kan awam. Nah, kalau di dalam keawaman itu kita terjebak ke dalam fanatisme atau perasaan benar sendiri, itu yang bahaya kan gitu. Nah, cara kita untuk tidak terjebak ke situ adalah siap untuk bertemu dengan berbagai kemungkinan pandangan gitu, terhadap hal-hal yang mungkin pada awalnya kita yakini bahwa ini adalah satu-satunya kebenaran gitu. Kurang lebih kira-kira begitu ini inti percakapan atau upaya kita untuk menghadirkan diskusi, dialog dan perbincangan yang mudah-mudahan mendatangkan manfaat ya selama bulan Ramadan ini. Kalau ada kekurangan tentu saja saya dan teman-teman yang ada di Borjuis mohon maaf gitu ya, terkait dengan edisi khusus Ramadan ini. Setelah itu nanti kita akan seperti biasa lagi membahas tema-tema yang aktual di masyarakat dari perspektif orang-orang yang mungkin selama ini mungkin Anda temukan atau bisa jadi berbeda gitu. Kan kita berbincang di mana saja dan dengan siapa saja kan, sejauh itu niatnya memang untuk
belajar dan mendatangkan manfaat, ya pasti akan mendatangkan manfaat gitu. Baik tentu saja kita belajar atau berbincang dengan para tokoh-tokoh yang terkenal, yang mungkin Anda, ya kalau nonton media sosial kayak YouTube gitu, pasti ya Anda senengnya orang-orang yang terkenal. Di tempat kita belum gitu misalnya. Saya tidak bilang tidak gitu. Justru kita pengennya orang biasa atau siapapun yang dia bergulat sehari-hari dengan profesinya, dia menikmati profesinya, itu kemudian bisa membagi pengalamannya itu gitu. Pengalaman dia bertumbuh, pengalaman dia belajar, pengalaman dia sekali lagi seperti wilayah atau core perbincangan kita selalu, pengalaman dia menemukan diri sendiri gitu misalnya. Kurang lebih kira-kira gitu, mudah-mudahan mendatangkan manfaat ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu panjang sekali, saya nggak sebut itu nomornya. Yang kedua adalah bahwa mudah-mudahan kita melewati Ramadan ini dengan ya kita tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Tuhan yang Maha Esa ya, menerima ibadah kita atau tidak. Tapi mudah-mudahan ruang ini memang mendatangkan manfaat sekali lagi, dan artinya kita mengisi Ramadan, dan cara kita mengisi ini mudah-mudahan, dan kalau Anda menikmatinya sebagaimana kita juga mengisi, Anda juga mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan ya seperti biasa ya, dalam Ramadan itu kan ada rahmat di paruh pertama, ada maghfirah di paruh kedua, dan di paruh terakhir ada itkum minan nar ya gitu kalau dalam bahasa agama, terbebas dari api neraka. Karena kemudian kita akan menuju Idul Fitri, kembali kepada fitrah gitu, kembali kepada kesucian. Kalau dalam agama kita, agama Islam gitu ya, kita meyakini bahwa ketika kita masuk ke Idul Fitri ya kita dikembalikan seperti bayi gitu, kita dari nol lagi gitu. Kita benar-benar sebagai pribadi kita start lagi nih gitu. Karena itu start, maka harus dimanfaatkan untuk menciptakan atau membuka lembaran-lembaran yang orientasinya tentu saja baik gitu. Anda, saya, dan siapapun mudah-mudahan mendapatkan pengalaman itu, dan kita bisa meneruskan Ramadan, bulan-bulan setelah Ramadan itu dengan lembaran-lembaran baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya, supaya catatan kita terus semakin baik, kita ketemu Ramadan lagi gitu. Yang menarik memang kita menyambut Ramadan dengan gembira, dan biasanya menjelang Idul Fitri itu ada keharuan, ada kesedihan gitu. Jadi sebelum hari raya datang saja kita sudah merasakan kerinduan untuk ketemu Ramadan lagi datang gitu. Kalau itu katanya, kalau itu psikologi atau kalau itu perasaan yang datang kepada kita, maka ya itu artinya kita sudah punya orientasi yang baik tuh terhadap Ramadan atau puasa kita gitu ya. Dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan, mewakili teman-teman kru dari Berjuis, termasuk teman-teman yang menjadi teman ngobrol saya, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan membacakan sebuah surat. Jadi ada sebuah buku, judul bukunya itu Kita dan Kata yang Tak Terucap. Buku ini isinya kumpulan surat-surat aja tuh dari berbagai orang, berbagai usia, berbagai profesi gitu. Bukunya keren sekali menurut saya, karena orang-orang menumpahkan pikiran dan perasaannya untuk menyampaikan secara pribadi sesuatu kepada alam, kepada Tuhan, dan bahkan juga kepada sesama manusia, kepada seseorang gitu. Banyak sekali yang menyentuh dari berbagai agama dan lain sebagainya gitu. Nah, buku ini bisa dicari lah di e-commerce atau di online shop gitu. Judulnya sekali lagi Kita dan Kata yang Tak Terucap. Ini digagasnya atau yang menerbitkannya itu teman-teman dari namanya Kaizen gitu. Kalau Anda lihat di Instagram ada Kaizen, itu teman-teman yang waktu itu ikut belajar menulis novel ke Mbak Dewi Lestari ya. Saya kebetulan pernah ikut. Nah, ini karena pas, jadi saya menulis surat di sini, nomor surat ke-13 kepada Tuhan di hari Lebaran. Saya mau bacain ya gitu ya. Kepada Tuhan di hari Lebaran. Tuhan, banyak yang ingin kusampaikan padamu.
Tapi kau pasti sudah tahu semua. Dan hari ini adalah hari raya. Jadi kuputuskan untuk bercerita tentang rapuhnya aku dalam usaha menujumu. Bahkan aku kadang tak tahu apakah aku sudah sekuat itu untuk berusaha mencintaimu. Maka dosa di mana, dosa kapan, salah kepada siapa, lacur karena apa yang teringat di kepalaku, juga tiada karena alpa. Ku minta sepenuh padamu, putihkan segala dalam bingkai waktu. Tuhan, apalah dayaku, sekedar tubuh jiwa dalam pelukan ragu. Terlalu cintaku pada dunia, terus berharap banyak di tengah nikmat tak terduga, tak terhingga. Berserah itu susah, maka kupikir, kau nilai apa sujudku terserah, aku debu dari debu. Salatku isinya memikirkan ibadahku yang butut, atau yang lain, sering berupa keinginan. Seurat leher sedekat itu jarakmu, sejengkal langkah lebih panjang dari ketahu dirianku. Takut padamu, tak jua sedalam takut kehilangan harga diri. Padahal apalah hargaku bagimu. Hari ini izinkan ku sesapi wangi kasih ayah ibuku, karena mereka sudah bersamamu. Hidupkanlah wangi itu sepanjang doa-doa yang masih dipanjatkan anak cucunya. Dalam rinduku pada mereka, aku juga ingin bergembira di akhir puasa, dan perkenankan aku kembali padamu nanti dengan kegembiraan seperti hari ini. Salam untuk ayah dan ibuku yang sudah tuntas mengeja alif ba ta ujian. Mereka sudah disempurnakan kematian. Sampaikan aku sedang berusaha belajar setabah mereka saat di sini. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.